kabel bisa ke sana. Kabel ini bisa ke sana. Kabel. Itu kabel. Operator. Operator. Bisa Pak. Di sini kok. Ini singkirkan ya. Singkirkan. Kabel bisa ke sana ya. Saya di sini. Siapkan proses itu Pak. Ayah ada kabel. Boleh ya? Kayaknya boleh itu. Iya, baik. Yuk. Nanti siapkan pusat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa alhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saya hormati Pak Sekcam Bunalio. Saya kira Sekcam Batu dah Bunalio. Saya hormati ayahanda tercinta yang baru, ganteng lagi ya, alhamdulillah. Kalau baru 2 kali atau 1 kali ya saya ketemu ayahanda baru ini di acara takziah ya. 2 kali. Yang saya hormati sahabat saya, senior saya, bahkan orang tua saya, Pak Samsudin Muhammad Minglabate, juga yang mewakili keluarga telah memberikan sambutan. Dan yang paling saya banggakan adalah sahabat saya Pak Raimanto Lalu Ori. Ini beliau YouTuber, kemudian dosen, kemudian alhamdulillah juga penceramah, dan alhamdulillah juga Ori. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, para tokoh yang tidak sempat lagi saya sebut satu persatu, saya menghemat waktu. Sekarang sudah jam 9. Saya langsung kepada pokok materi saja. Mati ini diingat atau tidak diingat tetap mati, dilupakan atau diingat tetap mati. Itu tolong operator, katanya suara tidak ada sana. Mana operator? Ya tidak ada Torioti. Tidak ada. Itu suara di sana katanya tidak ada. Tidak tahu putus kabel itu. Mungkin mak hilang kalau penuh nanti baik-baik. Kan kita luar dia memang pulau. Ya. Jadi anu dengan suara nanti ya. Oh, tak loading. Baik, makanya saya lihat tadi situ. Ya. Baik. Jadi ini sama ada orang bicara makan tidak makan mati. Makan tidak makan mati. Begitu juga vaksin. Vaksin tidak vaksin mati. Nah, kalau begitu saya cerita. Makan tidak makan mati. Sekarang Anda mau makan atau tidak? Ya? Berarti begitu orang vaksin. Mati tidak mati harus divaksin. Karena makan tidak makan tetap mati. Sekarang makan atau tidak? Makan Pak. Kalau begitu sama itu vaksin. Mohon maafin karena kenapa disponsori, kami seluruh Bali sudah diminta oleh Pak petinggi-petinggi daerah termasuk bupati, wali kota dan gubernur diundang kami untuk menyampaikan. Baru Ustaz bicara sudah vaksin belum? Baru mau bicara mau belum vaksin? Saya minta untuk divaksin tapi tidak ada yang berani memberikan vaksin pada saya. Kenapa? Dokter bilang kalau ada rematik Pak tidak boleh divaksin. Kalau begitu kasih kamar surat keterangan supaya tidak divaksin. Jadi saya belum divaksin ayah Pak Sekcam, Pak Raimanto karena ada rematik. Sampai sekarang saya bawa itu surat, kemarin ditahan di Pontolo. Ini surat. Kalau tidak percaya suntik saja, kalau mau mati kamu tanggung jawab sampai di akhirat. Sama mandangan saya. Itu di Papua kan begitu disuntik di kantor di puskes kan mati ya, itu begitu. Makanya kalau sakit-sakit belum divaksin, tapi kalau sehat-sehat divaksin. Karena madu malitato malah ngotarti vaksin atau memang ngotarti. Jadi saya belum divaksin karena memang saya tidak bisa lama berdiri, tidak bisa lama duduk, tidak bisa lama juga berjalan.
Saya ceramah dulu berdiri jalan-jalan. Baik. Jadi yang belum vaksin segera, kalau dia tidak, karena apalagi menyangkut hajat masyarakat. Soalnya ini pemerintah tidak mempreteli rakyat. Katanya kalau divaksin, kalau tidak mendapat ada kartu vaksin yang penerima ras, ditunda dulu, dikasih dulu kepada yang sudah dapat vaksin, makanya ditunda dulu. Bikin pesta belum bisa diizinkan kalau belum divaksin orang di rumah, kenapa? Ya karena itu suruh tunda dulu, yang mau nikah tunda dulu. Patau yang pak rumah tetap jemaah bodoh, yang itu coba. Oh aku pak, suruh pak. Saya bilang begitu pak, umumnya betul kita mau nikah dia izin di ayah. Karena diperintahkan oleh Pak Bupati, Bupati perintah oleh Gubernur, perintah oleh Mendagri, Mendagri perintah oleh Presiden. Presiden Allah. Padahal ya betul mama mau tutup diperintahkan, itu tutup banget mau. Tentang ada yang tutup, oke yang apa pun itu betul kalau kapos kamu tutup dia mati atau mati. Jangan ada alasan seperti itu. Sekarang belum selesai namanya corona, datang penyakit baru. Apa itu penyakit baru? Omikron. Berarti kita ini belum lulus uji. Berarti kita ini belum lulus uji oleh Allah. Belum lulus Pak. Sehingga itu kalau belum lulus uji kan biasanya Pak Remanto ya, belum lulus, ada ujian susulan, ada ujian berikut kedua, ada ujian akhir. Tidak ada paket A, paket D, paket C. Debat tetap tidak ada, sudah DO. Kita kan begitu di sekolah. Mohon maaf Pak Kadis. Itu baik. Kita ini belum lulus uji. Bayangkan belum selesai corona datang Omikron. Sekarang sudah 45 tertular di Indonesia karena gara-gara orang pulang dari luar negeri. Itu berarti kita tidak lulus diuji oleh Allah. Diberi corona hanya cuci tangan, tidak pernah ambil air wudhu. Orang cuma takut corona, tidak takut siksa Allah, tidak takut siksa kubur, tidak takut siksa akhirat, tidak takut Allah, cuma takut corona. Kenapa pakai masker? Karena takut corona. Kenapa cuma takut corona? Saya juga dapat masker, tapi saya belum dapat pun dari Allah. Ada hand sanitizer di saya. Tapi jangan cuma takut corona kemudian tidak takut hukum Allah. Kenapa cuma takut corona tidak takut hukum Allah? Disuruh cuci tangan cuma tangan terus yang dicuci, tidak pernah dicuci 5 kali sehari semalam. Tangan itu kan cuci pertama di air wudhu, tapi ternyata tidak sholat. Ini masker untuk melindungi jangan sampai orang di sebelah sakit, sini sakit, ketularan. Jadi masker adalah untukku dan masker untukmu. Gitu ayah, bermaaf ayah. Jadi itu ya. Nah sekarang kita cuma pakai masker karena takut corona. Tapi mulut ini kita tidak takutkan bicara yang tidak betul, bicara tidak baik, bicara segala macam. Memang tidak bicara lewat mulut, tapi tangan kan bergerak di FB, di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, di portal, di SMS, segala macam. Makanya di hari kiamat Allah katakan al-yauma nahtimu ala afwahihim. Di suatu hari mulutmu akan aku kunci rapat-rapat. Sekarang belum tiba hari kiamat disuruh tutup mulut oleh Allah karena corona. Berarti tidak mendengar. Itu kan. Lalu Allah katakan kuatukan di mana dia. Kedua tanganmu aku ajak berbicara. Pembicaraan dia lupa. Beliau Pak Butuh lu sibuk atau tamu wow muko enak. Biar dia ditanya dong. Wa tasadu arjuluhum bimakan yaksibun, dan kedua kakimu aku akan angkat jadi saksi. Sekarang jaga jarak. Dulu disuruh baku apa, baku dempet, baku tidak ada yang mau, baku marah, sehingga baku jauh. Datang corona, tidak boleh jabatan tangan. Ini hukuman Allah Pak. Belum kalah hukuman Allah di corona datang namanya Omikron. Berasal dari Inggris itu Omikron. Dari Jepang. Jadi ada 12 negara saya turun ke sini masih nonton televisi.
Itu Pak ya. Berarti kita tidak lusuri Pak. Orang yang tidak lusuri berarti tidak tahu atau tidak mau tahu. Saya khawatir Omikron ini kalau sudah seperti Corona dan katanya 2 kali lipat lebih tajam, lebih keras, lebih terbang, lebih cepat. Kecepatannya 2-3 kali lipat daripada Corona. Itu buktinya seperti tadi. Orang di Wisma Atlet terkena semua. Ini ujian Allah Pak, cuma kita tidak mengerti. Karena cuci tangan, coba cuci tangan apa? Oh, sudah bohong. Semua dicuci, termasuk otak dicuci itu. Itu udah Bapak. Saya teruskan kepada masalah kematian. Yang berikut, kenapa banyak teguran Allah, banyak ujian Allah, banyak musibah segala macam? Saya tadi mengatakan karena sudah banyak orang yang tidak bersedekah, sudah banyak orang tidak berzakat, sudah banyak orang yang tidak berinfak, sudah banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, infaknya segala macam, tidak mau dia. Padahal infak dan zakat itu Pak dapat menolak bala 70 macam, menolak bala 70 macam. Saya kata menolak 70 macam dan mendapat nikmat 70 macam. Ya tadi terus terang Allah perlihatkan kekuasaan Allah. Turun dari rumah saya belum makan. Saya ada penyakit mah. Sudah makan kami dapat lebong member itu nomor wahuk, aku roncongan dan harus cari makan. Mau cari makan di pinggir jalan kiri kanan. Ada apa saya lewat? Ya Allah baru dapat makan di mana? Saya boleh makan mie. Yang sana cuma mie, cuma soto, ada coto, ada nggak bisa. Terus saya bilang terakhir. Ada rumah makan di dekat jembatan sebelum kantor camat, sebelum pasar Batu ada sebelah kiri dia duduk. Itu rumah di saya. Sudah saya sampai situ singgah. Makan saya 2 piring sih. Pakai sate lagi, pakai santan lagi, cuma makan enak-enak. Baru selesai makan, ada yang datang. Pak, saya sudah bayar. Alhamdulillah. Padahal saya sudah siap membayar, sudah ada dompet di sini kok. Pak, sudah bayar. Pak, pokoknya di ayah sunah sate apa ini Pak? Di ayah apa tadi itu Pak? Istrinya bunda ya? Ya bayar. Saya bilang berarti rahasia Allah ditutup rumah makan di sana, rezekimu di situ. Setelah itu saya lagi pesan sate. Kenapa? Baru cuma anak yang makan di warung. Oh saya pema itu, saya anak hati bagaimana mau makan itu lajang terus? Saya pesan sate 20 tusuk. Ada orang di dekat sate itu pun sobat sudah Ustaz nanti saya bayar. Alhamdulillah. Tinggal dia buat dimakannya lah. Sedekah itu memberi makna, memberi infak segala macam. Saya tidak menyebut siapa yang bayar karena ada orang bayar dari sini. Makanya saya tidak menyebut karena bayar dari sini. Saya merompet namanya itu bayar dari Polia. Pak Remat jadi ini udah berapa ya? Sedekah itu menolak bala 70 macam. Tahun 2004 saya berangkat haji. Sebelum berangkat saya berusaha semua karena saya sudah keluar surga, saya bicara biar cuma saya cari nikmatin sedekah. Begitu pesawat terbang dari Makassar ayah menuju Batam untuk isi aftur di sana. Baru 1 jam perjalanan aftur sudah bocor udara. Pesawat pepela hampir jatuh. Saya hanya berniat, ya Rabbi, kau berjanji sedekah menolak bala 70 macam. Aku yakin ya Allah, alhamdulillah sampai mendarat pesawat itu, dia landing di situ di Batam, di Hang Nadim Batam itu pesawat. Hanya 100 meter berjalan pesawatnya hampir terbakar dan kami semua berhamburan keluar. Hilang selama 24 jam berita ke Gorontalo tidak ada katanya Gorontalo tidak ada lagi jemaah haji. Saya di situ. Saya bilang cuma itu. Saya sudah hampir 4 kali mati di pesawat. Ada pesawat Sriwijaya yang di sana yang sampai masuk di itu saya di situ. Ada pesawat cinta itu burung hantu masuk di dalam balik. Apa juga jatuh alhamdulillah. Ya Allah, kecuali engkau tidak terima sedekahku. Tapi kalau sudah tiba saatnya ajal, aku sudah ikhlas. Nah begitulah musibah ini. Belum selesai di Indonesia, corona datang, Omikron meletuslah Gunung Semeru.
Sekarang masih ada gunung yang meletus. Sekarang kemarin jam 11 malam di sana. Karena Allah bilang di suatu ketika itu malaikat pemikul ini bumi sudah tidak tahan. Mereka sudah bergoyang, sudah tidak tahan, mampu tidak tahan. Ya Tuhan, ya Allah, kenapa bumi ini kemarin diam, tenang, tidak ada getaran, tidak ada gerakan, tidak ada gesekan. Sekarang bumi ini bergetar, kami sudah tidak mampu. Seakan-akan ini kan memikul ini bumi, akan kami lempar ini bumi. Kan ada yang memikul aras, memikul langit, memikul bumi, ada memikul gunung. Itu perintah Allah kepada malaikat. Bumi ini sudah bergetar, tidak mampu mereka. Mereka tanya kepada Allah, ya Tuhan, ilmulah berarti makhluk dia berarti hutan madu sampai dulu sudah tidak sanggup kami memikulnya mawar luar. Apa jawaban Allah, Bapak Ibu sekalian? Jawaban Allah, karena orang di atas bumi itu telah banyak berbuat maksiat. Dengar itu. Itu air laut, Bapak Ibu, itu air laut. Air laut. Tiap hari dia meminta kepada Allah. Apa dia kepada Allah? Tuhan, izinkan kami pergi ke darat. Sampai di ujung sana dia cuma 2 kali 1 hari. Mau bola. Mana ambil itu dulu tidak hati Pak. Taruh deh itu, jadi itu, taruh deh itu. Belum ada yang mau melamong tinggal. Malam sampai itu ai waktu di Hipotamia, di Hipojakarta, tadi Hipopuasa, kapal yang bawa olteng, kurang ajar bawa huya. Lagi jadi ibadat dia. Sabi lagi mau melolo ya papate mamalhama melamia tema popa pun terhetat. Ila ia lihat hadis qudsi, air laut itu memohon pada Allah setiap pagi sore untuk datang ke darat. Artinya mereka akan datang ke darat mengambil orang-orang yang tidak beribadah. Dia ingin mengambil orang yang tidak beramal, berarti kami akan ambil ya Allah. Kenapa? Engkau ciptakan tapi ternyata mereka tidak bermanfaat buat engkau ya Allah. Padahal engkau sudah menyampaikan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mana ya Allah? Sekarang akal ini cuma 1 kali saja, 2 kali saja sehari. Sore, pagi, sore pokoknya datang ke laut. Sungai ke darat, semua darat akan kami jelajahi. Kami akan cari orang-orang yang kurang ngajar wakil kepada beliau. Apa jawaban Allah? Wujud Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Apa jawaban Allah? Jangan hai laut. Nanti suatu saat kau akan ke darat, belum sekarang, belum ini saatnya. Tunggu dulu. Aku saat tadi bilang. Mami hamali betul itu maka ahli betul ibu yang akan berheta. Opun tiulah betul hilang. Kenapa laut ingin datang ke darat? Karena semua isi laut ini mereka kuras ya Allah. Mulai dari ikan teri sampai ikan kakap, ikan putih bolong mereka makan semua, tapi mereka tidak mau beribadah, tidak mau menyembahmu ya Allah. Kami jengkel. Wahai tabur pulau deh tadi di musik. Itu ada itu pulau nama lapor. Ya Allah ya Rabbi. Walau apa kau dia? Iblis ya mana iblis nih? Ya itu baik. Yang undang saya ini iblis. Kenapa? Karena ada hubungan emosional dan kau ini. Kalau iblis kau ini menjual air dia bawa kemana-mana. Kalau saya punya air saya tabung orang tercolol di situ bayar. Pak Raimanto seberapa kali sama? 3 kali. 3 kali beli ke sana. Ada kolam renang. Orang protes. Stop. Biar seulang-ulang kali pergi di Makkah. Seulang kali pergi di Masjidil Haram. Ulang-ulang kali haji umrah, ulang kan, hampir tiap tahun berangkat. Kau berangkat mana cuma bangun kolam renang? Oh, sini kau sini. Maksudmu? Suruh bangun apa Ustaz? Bangun masjid Ustaz. Pengolah memang yang mereka tilitian dia pernah tadi. Mau bikin apa itu masjid saya bangun sama itu tidak pernah di masjid. Mana saya kau tidak ada. Tidur, hunggu lagi itu hima-hima toh itu dan mereka. Bicara bantu masjid, saya tidak perlu pamer. Kenapa? Karena itu tidak perlu pamer. Tanya sama ketua tanah masjid yang ada di seputar 4 masjid. Tanya mereka.
Apa yang saya berikan? Dan itu kan cuma karena kau bicara, saya bilang kawan, mau bikin apa lagi bangun masjid? Kau sendiri tidak masjid. Orang luar. Pas saya ke kampung itu Pak Reno katut. Yang kedua, karena kau ini tidak mengerti. Nabi itu pesan begini, ajarlah anakmu berenang. Makanya saya siapkan kolam renang. Kan ada 3 ajaran Nabi. Nabi itu menyampaikan kepada umatnya, ajarkan anakmu dengan 3 macam. Pertama, ajarkan dia berenang. Saya sudah bangun kolam renang, kolam bayi, anak-anak, remaja, dewasa, ada kolam perempuan. Pak Raiman itu sudah 3 kali ke sana. Kalau tiayang saya mau tunggu di sana. Tapi rakyat ini sebagian besar sudah dikasih. Itu Pak ya. Jadi saya siapkan di kolam renang karena ada perintah Rasul, ajarkan anak berenang. Dapat apa pelo lagi untuk main berarti tadi. Yang kayak itu dan demo makanya saya bangun kolam renang karena ini ibadah. Saya dulu tidak bisa belajar 10 meter. Sekarang 1 kali saya bisa belajar karena kata Rasulullah ajar berenang. Ternyata olahraga di situ. Dokter bilang Pak penyakit akan sembuh selama Bapak tidak berenang. Ah, saya berenang. Dulu saya tidak pakai tunggu dulu. 10 meter sudah hampir terbanting Pak Reno. Nah sekarang kita berenang begini-begini, sehat. Walaupun masih sakit, tapi saya masih berusaha. Tapi kan sakit saya sudah sesuai umur. Makanya kalau sudah umur panjang, panjang umur, sudah tua, itu tinggal setengah yang hidup dan sudah setengah yang mati. Hei! Yang cuma tidur. Kalau yang dia itu, seperti ya Allah ya Rabbi. Itu Pak ya. Jadi Bapak sekalian, itulah maksudnya Rasulullah itu. Kedua, ajarkan kamu mau mana? Tidak tahu apa maksud. Mau mana Pak? Tapi bukan panah wayang. Mau mana yang pada tempatnya. Kalau itu terlarang, ayat tidak boleh. Mau mana itu olahraga. Itu mandi di renang itu olahraga. Bayangkan 14 dokter spesialis suruh obati, tidak ada satu yang dapat menyembuhkan. Belum ada izin Allah. Obat-obat segala macam sudah masuk di segala macam saya punya tubuh. Itu tukang urut ada 11 orang. Sampai tadi saya minta itu bukan balik karena banyak minta. Garam mau biawak. Ya Allah ya Rabbi. Yang di pulau itu, ini itu juga beda. Kalau telat iblis, paling beta itu mau baca. Ilawan mongot kan betali. Jalan aluli boleh belok, mongot boleh belok makanya. Terakhir dokter rumah sakit Pak, kepala rumah sakit bilang segera pulang di berenang. Alhamdulillah saya ada kolam renang. Betul itu. Ketiga, mau mana? Jadi pertama mau mana? Kedua mau mana? Ya. Ketiga berkuda. Ajarkan anakmu naik kuda. Sekarang kalau saya mesti lagi kuda di sini mau bermain. Itu Pak ajaran Nabi. Kenapa? Semuanya mengandung kesehatan. Gitu kan? Kenapa Rasul mengatakan makanlah waktu lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Mengandung kesehatan. Makan pada waktu lapar biar penbawa dabu-dabu juga masuk. Dan itu pernah omongan dia bawa dabu-dabu dulu yang bawa ikan putih dan sagelap masuk karena pulang-pulang. Berhentilah sebelum kenyang. Kalau berhenti setelah kenyang, pernapasan sudah terganggu. Maaf penting-penting tiga bong-bong sampai peritelah lita. Itu betul. Itu benar apa? Baik. Jadi mati ini, meninggal ini, ada yang sampai di dunia ini saya lihat duduk urus ingat dunia. Ya, bacaan cuma ingat dunia. Bekerja cuma ingat dunia. Sampai mau tidur pun masih ingat dunia. Semua gerak-geriknya hanya dunia. Tiba-tiba terakhir dia meninggal dunia. Apakah Anda ingat itu? Mabon dunia. Terakhir meninggal dunia. Itu berat Bapak. Kasih jalan itu keripik pisang. Nanti kasih singkat saya udah. Ya kan buat tanya lalu itu. Ya baik benar Bapak. Nah, ibu dan bapak sekalian saya hormati,
Sekarang ini kita berada di atas tanah, betul kan? Kita ini sekarang berada di atas tanah, dan tidak lama lagi tanah akan di atas kita. Mengerti Ibu? Sekarang kita berada di atas tanah, setidak lama tanah akan berada di atas kita, Pak. Oh, itu atau selama kubur itu utama itu tidak pernah kita bayangkan. Jangan cuma berharap dunia ini cuma tempat tinggal, tapi dunia ini juga tempat meninggal. Gitu kan? Dunia jangan cuma anggap tempat tinggal. Ini yang bikin celaka manusia sekarang, Pak. Dunia dianggap cuma tempat tinggal. Dia ternyata dunia ini juga tempat ente meninggal. Mati cuma di antara dua waktu, Pak. Kalau bukan mati siang, mati malam. Kalau bukan mati siang, mati malam. Semua yang duduk ini, yang ada di sini hadir, siang tidak ada yang mati kan? Coba ya, angkat tangan, ada yang mati tadi? Tidak ada. Tidak ada satupun yang mati di siang hari ini, tidak ada. Maka hati-hatilah malam ini. Kan mati cuma antara dua, bukan ini rasanya saya guru agama. Kalau bukan mati siang, mati malam. Kalau siang tidak mati, hati-hati mbak. Makanya begitu kita sebelum meletakkan kepala di atas bantal alias mau tidur, bacalah doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Boleh. Oh, jalan doa itu kayak kau patah ilah doaku akan terdapat. Anda Bapak Ibu sekalian saat tidur malam ini tidak berdoa lalu mati, berarti tidak melapor kepada Allah. Matimu akan dipermainkan oleh setan, mati sul hatimah. Makanya Nabi suruh ingatkan, ya Aisyah, ya Siti Humairah, kalau engkau mau tidur baca doa apa doanya Rasulullah? Bismika Allahumma ahya wa amutu. Bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amutu. Dengan namamu ya Allah aku hidup, tapi dengan namamu pula aku mati Allah. Kalau aku mati malam itu sudah lapor. Ibu yang mau nonton HP, orang mau TikTok, video, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, berita, SMS. Ya Allah, mau tidur, tidak dapat baca doa, cuma nonton televisi, tidak baca doa. Tidak boleh malah pito, malah minyak oleh ngolo, malah ngolo, malah pemalah di mata. Berarti rugi mati kalau begitu. Itu Bu ya. Yang berikut, usahakan kita meninggal sudah tidak ada masalah dengan Allah dan tidak masalah dengan manusia. Semua yang hadir ini mungkin ada masalah. Mungkin. Saya juga saya masalah. Usahakan sebelum kita meninggal dunia membuskan nafas terakhir, semua masalah sudah selesai. Sudah diurus, sudah dituntaskan, sudah dihabiskan, sudah diupayakan, sudah dimaksimalkan, sudah beres. Dua masalah, kepada Allah dan kepada manusia. Kepada Allah apa masalahnya? Sampai mati itu dia omong tahu tadi berarti masalah leh. Sampai mati, sampai latih wajah ilmu betul itu namanya bermasalah dengan Allah. Nanti buat tampon aja omong tahu bela bisa jalan putus hati bela urut apa perubahan hati mai latih jalan putus bela. Pemalah aja jalan putus bela putus aja mai latih. Namun tak bela latih. Atau tak bela latih mau utara. Bela atau mau apa? Kan memang tak yang raja yon kan yang raja pas betul pada ini untuk tak bela latih atau tak bela mati yang mau utara yang telepon yang berata yang setat yang usahakan kita ini begitu mati sudah tidak masalah. Allah pertama sholat 5 waktu. Bukan cuci tangan terus cuci tangan pakai sanitizer lagi, pakai masker lagi, jarak distance jarak ke jarak. Tapi kita tidak direstui Allah. Makanya jangan cuma takut corona, takutlah kepada azab Allah di dunia, di kubur, di akhirat. Takutlah kepada azab Allah di dunia, di kubur, di akhirat. Takut pada Allah. Tapi kita takut corona kan mana? Kenapa? Pakai masker, takut corona.
Yang menjabatan kebetulan. Tapi kenapa tidak perang? Usahakan begitu meninggal sudah selesai 5 waktu. Sehingga itu Nabi ceritakan begini. Siapa yang meninggal masih 1 tahun, dia sudah bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau tidak meninggal di antara tahun ke tahun, kan berapa hari kan tahun 2022. Di antara 1 bulan. Kalau tidak mati antara 1 bulan, di antara 1 pekan, 1 minggu. Pekan. Minggu itu lo Kristen, dia ulang itu. Kan dia hari jauh belah minggu ya, hari Ahad. Tidak meninggal kalau di situ di antara 1 pekan, mungkin antara 1 hari. Tidak meninggal di waktu Isya, siap-siap sebelum subuh. Waktu subuh yang tidak mati, siap-siap sebelum lohor. Makanya cuci tangan 5 kali bukan nanti ada kena corona. Tidak mati ente waktu lohor, tunggu waktu asar. Tidak mati waktu asar, tunggu di waktu maghrib. Tidak mati waktu maghrib, tunggu waktu Isya. Selesai hadis. Sampai mati jadi lombutan tabiat. Tetap kok kalau puasa tabiat, orang nggak cuma dia bapak tadi model huam itu hati bahaya tuh orang tua. Huam nanti tok. Karena pun mau pilih potongan, tapi mau pilih sesuatu itu lihat. Itu bahaya. Allah sudah bilang. Inna atainaka al-kautsar. Baca surat itu baik, al-kautsar. Sesungguhnya aku Allah sebagai Tuhanmu telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Inna a'tainaka al-kautsar. Beda itu Pak. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Mailo hidabi nikmat sampai pulau data ini dari poti tadi dari poti tadi ya ti. Betul nata itu. Hetu buang ya. Inna atainaka al-kautsar. Sungguh aku telah berikan nikmat yang banyak padamu. Woi, fasholli li rabbika wanhar. Bukan baca di Pak Remantu Kori Nasional. Fasholli li rabbika wanhar. Kayak itu Allah. Mereka boleh setelah aku berikan nikmat yang banyak padamu. Maka sholat rakanti walayati. Kaya nikmat saya berat waktu saya bukan Jawa. Woi, walayama pasal lele sholat. Masjid Imam berapa orang yang sholat maghrib di situ? Di masjid besar kecamatan berapa orang? Masya Allah. Saat ini siapa? Ada yang saya temui satu masjid menuju ke Biluhu. Saya batok di Boduk. Jujur saya tidak ada air wudhu karena saya tidak ada air. Saya baca. Saya oleh Pak Kamal, saya oleh Pak Imam. Selesai saya tidak ada mobil, dia lompong tutup. Datang kamar orang buka itu masjid. Ya masih sudah basah. Jadi saya masuk di serang karena tak tutup masjid. Pokoknya dari Ambara kok terus saya bilang apa kan nanti mau buka masjid mau perlu apa lagi nggak ada sini tidak masuk masjid kan buka. Kalau saya bilang berapa orang Islam sih semua orang Islam Pak mana buktinya ente sendiri tidak sholat. Ini yang tadi menyaksikan sholat itu bahwa Depok Putiara mau iblis kan nangis Pak tidak ada orang sholat padahal pun di situ banyak rumah-rumah mereka bagus-bagus. Dari Albomememe, Ambara sampai ke Momalas sampai ke rumah kakak. Itu juga dari Barakati ya Allah. Nah ibu dan bapak itu yang mengatakan sudah aku berikan nikmat yang banyak. Kenapa tidak sholat? Fasholli li rabbika wanhar dan berkurbanlah. Jadi orang itu hari ketupat, potong sapi. Hari potong sapi itu namanya perbuatan orang Yahudi. Kenapa ketupat tidak pernah diperintahkan agama kita sampai potong-potong kambing, potong sapi? Acara syukuran kita potong sapi, acara syukur segala macam kita potong sapi, potong kambing. Yang sebenarnya disyukuri pada Allah untuk berkorban tidak berkorban, Allah laknat. Ya Allah. Jadi itu permasalahan kita dengan Allah. Nah ini mongoli. Isabella itu yang mutak tabiah, saya mau pelemehan. Anggaplah sholat isya ini sholat isya terakhir. Kalau Anda Bapak Ibu Saudara
masih boleh sholat subuh besok, anggaplah sholat terakhir. Karena kita punya mati di antara putaran 5 waktu itu. Dia bilang, mana Pak? Kalau saya lihat telepon PI sama dia, Pak, hutu-hutu banana, jalan apa sih dia Pak? Ya Allah, ya Rabbi. Usahakan selesai. Itu namanya kita masalah. Yang kedua, sampai mati jadi lo putaran zakati. Tidak pernah melakukan zakat mal, zakat fitrah tidak ada. Pesan orang tua apa? Saya dengar sama Pak Batin, Pak Muhammad, Pak Samsudin. Pojakati, todo sehati. Potabia, todo awali. Popuasa, todo kawasa. Pohaji, todo tadi. Pengamali, todo popobori rakyat. Tolong catat itu Bapak ya. Saya minta ini dakwah betul-betul diingat Pak, jangan cuma ingat isi dakwah diingat bukan isi dos. Kalau hati aja dia dos satu betul ya. Yang nulis ya. Oh, saya datang tak terlatih ini. Oh, itu terlatih. Itu Pak, ingat isi dakwah, jangan cuma isi dos Pak ya. Isi dakwah. Sampai matinya ilmu mentara zakati ya Allah. Pojakati tok udah sehati. Wanu mamong atau kalau menjakati di tutur jakati mana? Pancawa jangan cuma badan dokter, badan tempat ini ya Allah. Patabia kalau walia. Wanu mati itu walia berarti mata dia Pak. Wanu mati itu hanya wanu patabia itu walia. Wanu itu walia Pak berarti mata dia. Sekarang kita mau walia patabia patabia berarti itu mulai tahu. Mah tempat yang tahu dia tahu. Hidup dalam kematian tumbuh mah dari tailate itu Pak ya. Jadi itu maksudnya pojakati itu kalau sehati. Begitu juga kepertanyaan walia wow pengamali tong dipopolo petara lo akan dipopobobo di alo akali. Karena biasanya orang kalau sudah berubah akal, berubah pikiran, berubah semua. Jadi pengamali itu dipopobobo di akali. Kalau dia mampu di akali Pak terbuka. Pol Jakarta itu ada mau sehat ya. Yang kemudian ada mau bawa sehat ya. Loh, ini dia mau lagi. Main terlambat Pak ya. Bawa nunggu kawasan luar puasa. Nunggu kawasan puasa. Ini orang tuh nunggu nengen malah jam puasa. Dari mau satu ya, mau berarti video. Ya kan cuma orang gila kan begitu. Mampir tara lo akan. Pengamal itu ibu petara lo akan. Lo ngamal lo tara dia mengambil cuma bertakat majunya. Orang bawa wali orang tapi film tadi itu wali padahal kan maksudnya umat mau wali ama film yang cuma itu lo menjauh bara-barato menjadi tiga malam malam ini malam suara perlu kikina perlu terbilang dan belum orang bulat tulis kita biar. Ini yang saya katakan kalau kita meninggal ini masalah Allah tidak tuntas, hati-hati. Allah sudah bilang, inna ataina kau usah. Mana yang ini mati 10 ada pada itu ya kalau tadi fason ini rabbika inna sani'aka huwal abtar innalillah. Ipa ya. Oke, masalah Allah selesai. Cuma kalau data bukan kita dibatasi waktu, macam 9 waktu lain dia dibatasi waktu, maka saya akan pindah lagi. Apa masalah kita lagi dengan manusia? Dua masalah kan? Dengan Allah manusia, dengan Allah seperti tadi. Dengan manusia bagaimana? Tadi disampaikan oleh beliau yang pemberi kata sebutan keluarga. Bila almarhum ini ada sangkut paut masalah hutang piutang, segera melaporkan kepada keluarga untuk dituntaskan. Nah itu biasanya kita bilang. Bila ada tingkah laku, tindak tanduk, tutur kata, sepak terjang yang Anda tidak sukai, tolong maafkan beliau. Ini masalah. Waktu aku bisa bilang Thailand, kalau tak lo nggak sampai di Babdi, Balinas, tinggal anggap foto biasa. Banyak orang yang menganggap biasa, hutang piutang, termasuk pembicaraan, termasuk tingkah laku yang terbaik. Ini jangan pernah ditembak. Kenapa? Ketika seorang meninggal, bila dia ada hutang dan tidak ada yang membayar hutangnya, maka Allah menyiksa dia sampai kapanpun. Jika itu dia tahipo ulia sampai datang iloli, mau ulia, yang tiba bayari, pulang tak hidup.
Nabi katakan al-mayyit yu'adzabu fi qabrih. Mayat akan disiksa di kubur Allah selama utang piutangnya tidak dibayar oleh keluarganya. Selama tidak disiksa, itu pernyataan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Wan boleh ya Muhammad, bahkan tiba zaman wahai dia Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Masya Allah. Hutang Pak, bicara hutang termasuk janji-janji. Ya karena mau pernah berjanji waktu kampanye harus dilunasi ayat. Iya karena itu kalau selesai jabatan tidak tuntas selalu mati. Innalillahi. Anggota dewan janji-janji sebelum dapat kursi janji. Bupati wakil bupati janji. Masih saya sudah bicara dengan Bapak Nelson. Gubernur begitu sama. Kota DPRD provinsi, DPR RI, saya sudah bicara mereka. Lalu saya undang Pak Rahmat Kower, saya kasih tahu Pak Rahmat pasti banyak janji. Ini hutang Pak, jangan main-main. Meski saya hutang bicara, hutang janji, hutang doi, hutang barang, hutang benda, hutang segala macam wasiat. Itu Pak. Makanya sebelum membagi harta pusaka, sebelum membagi harta warisan dari orang meninggal, yang pertama dikeluarkan itu adalah biaya tentang penyelenggaraan jenazah. Yang kedua zakatnya. Yang ketiga hutang piutangnya. Keempat wasiat. Cuma hipotata adalah harta bapak tak bilang di papa di pembeli. Cuma hipotata adalah harta juga bilang dia mau lima dia jari yang mau buat. Wasiat itu dulu tunaikan. Patah hutang piutang di mana-mana. Patah soal penyelenggaraan jenazah. Empat yang tuntaskan. Pertama hutang piutang. Penyelenggaraan jenazah. Ya. Kemudian jadi hutang piutang, kemudian wasiat. Nanti setelah itu baru dibagi harta kalau ada sisanya. Pak Tajo abiakan mau main mabiloli. Kalau apa juga jadi mau bawa pede dia mah tokan nanti. Tolong yang barokah ini segera di rokok di sana. Ada rokok skopres ini Pak. Karena uling nanti jam nanti Pak. Artinya nanti jam. Saya sama sekali tidak bisa merokok Pak, karena memang terganggu saya. Tolong yang merokok kalau bisa. Saya tidak melarang. Orang molotov itu paling 25 meter. Iya, karena terganggu. Ya, yang jadi Pak ayah Samsuni, itu elahnya itu Pak langsung pindah terima lo lihat. Tadi saya perhatikan tadi ayah Tunggal Barat ya. Itu ibu dan bapak. Nah, ini utang-utang jangan pada itu Pak. Pinjam uang tidak dibayar, di kios tidak dibayar, di tenda, di toko, di segala macam barang-barang. Di jaya betul toko taranya di jaya. Di teh pemuda tulisan toko lila atau arie. Belum apa, dia pernah muncul jaya, ngomong kali kesuat itu. Oh di kota lewat itu, itu kota lewat karena di kota kaus biasa, tadi lewat itu. Dan malah aja, main lampu malah jaya. Karena kalau main masalah itu di pelajaran dia. Saya akan di situ Pak, barang-barang sampai bagi kayu saya di situ, sebenarnya di situ, di situ. Oh dia belum waktu itu. Iya dia mengasih oh ternyata gue tahu dia gue di mana belum terus oh gue tahu nggak apa kasih tahu dia tuh. Nah ternyata dia jauh. Saya sudah dua selama pensiun ayah sudah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun saya langganan sini. Saya tidak beli di kota, langsung beli di sini terus. Kenapa? Saya ingin menumbuhkan usaha-usaha orang di desa Pak. Itu saya bangun kolam renang itu semua yang kerja orang di kampung. Bahan-bahan yang semua saya ambil dari kampung, saya tidak membawa dari kota. Beli Pak Kurus sebenarnya mengatur ternyata dia ngomong sini kan dia ngomong. Baik Pak, boleh pun ngomong lewat ya kalau itu. Yang mengalah kan memang jika kanan kata saya. Ya nanti setelah saya cinta menjual makan. Ya baik. Ini permasalahan dihadapi. Hutang apa saja? Jangan dipandang ente Pak. Nabi sudah pernah menyampaikan keras. Bahkan orang punya hutang Nabi tidak mau sholat jenazah. Nabi itu waktu mau sholat jenazah, tangan sudah diangkat mau takbir. Begitu mau takbir dia lepas ulang, baru dia balik ke belakang. Wahai sahabat, tolong Anda tanyakan apakah orang meninggal ini ada hutang atau tidak. Sudah ditanya, keluarga, ini yang meninggal ini ada hutang tidak? Oh ada ya Rasulullah. Berapa? 2 dinar. Apa tindakan Rasulullah? Rasul langsung duduk, berdiam, tidak bicara. Sahabat sudah galau, sudah kacau. Ya Rasulullah, apa tahu timah jenazah sudah siap disolati, kubur sudah digali,
usungan sudah siap dibawa, keluarga sudah siap melepas. Baru kan engkau tidak sholat, bagaimana jalan keluarnya? Apa kata Nabi? Kalau ada keluarganya yang menanggung dia punya hutang, baru aku akan sholat di jenazahnya. Seakan-akan berkata tital-tital tampok kuatih wal belum cuma tadi mengatin mobil. Ya bahasa Nabi itu bahasa Muhammad Bakari. Seakan-akan oleh itu ya Muhammad tahu pikiran ini. Karena berkata siapa punya hutang, dia mati, jangan sholatkan jenazahnya. Saya khawatir. Makanya yang janji-janji termasuk hutang-hutang di warung ya Allah. Berarti orang tuh teh, dia tutung teh. Orang mau tali cash, mana ada Indomaret, mana ada Alfamart. Mau tali cash, mau beli peteng. Itu namanya pembeli ulahi. Pembeli ulahi itu paling mantap. Kalau mau tali cash, mana ada Alfamart, mata ai olat, ai AC. Oh, itu kan ada tahu lah. Tidak teratur rapi, makanya kita kiosnya tidak atur rapi. Allah di barang ini, mohon maaf aku putar ke mutawati, matemahul dan kok. Oh pertama aku lu masih sampai itu baru aku hilang. Oh 5 watt, aku lu bolot 5 hulat atau bolot itu. Hulat atau hulat. Makanya bisa ini kita oleh Alfamart di mana Pak? Ini persaingan perdagangan. Itulah orang tanya pada saya, Ustaz, namanya jalan mama terser Pak. Toko sorbar, nggak pengalaman toko sorbar, tomo loh beti mau penjual apa toko bangunan, ada toko pakaian segala semua sudah ada. Saya mau bangun yang tidak ada, karena supaya tidak jadi seperti itu. Nabi tidak suka begitu. Dia orang tuh mau beli mau nade Alfamart, Indomaret, mau nanti Indomaret jam tawarin, harus bilang orang kali itu bayar. Ibu ada kartu Alfamart, tapi kalau di kios harga masih tawar lagi 40 lagi 40. Berapa itu no? 75 tidak boleh 50. Dua kali bayar. Tolong Cak. Wah, itu ilat itu namanya masalah manusia. Oke, itu masalah manusia. Nah, apalagi masalah manusia tidak tangguh tadi. Sampai mati kita ada orang tidak senang dengan kita, orang kita tahu, kecuali kita tidak tahu. Otak kita memang tidak misalnya itu dia harus amu itu liu. Wal mau on dosa di monde era mau atau hulungan. Malah pun dunia tua mau. Tetap di mau tobati. Bila orang tuh mau baik. Tapi kalau kamu itu ada masalah dengan orang, ada dosa dengan orang, ada salah dengan orang, aku tidak akan memaafkan kamu. Kecuali kamu datang memintakan maaf atau kamu dimaafkan. Jangan boleh apa? Boleh apa? Tidur mulai berhujan. Kau berarti maaf. Lumayan tuh tidur pulang sama tabiat. Kau udah bawa iman tahu itu. Kau udah bawa iman anu dia ada udah tolong. Kau itu dia bilang aku ini tidak akan diterima Allah. Jadi jangan main tipu soal dua masalah. Nah, apa kesimpulannya? Wal mau siapa yang di dunia banyak masalah dan dia tidak segera secepatnya menyelesaikan masalah. Mana dia mau angkat masalah, mau ungkit masalah, bikin masalah, cari masalah, maka dipastikan sampai mati dia bermasalah. Hidup rumahnya dibayar. Tita tah itu mulai nomor datang masalah. Patah jalan atau po ala patribu itu masalah Pak. Jangan terpola pada masalah, dengan masalah hanya angkat masalah, ungkit masalah, cari masalah, cari urusan, tambah urusan, sampai mati dia tidak sempat menyelesaikan masalah. Apa kata Nabi? Kalau begitu kau mati bermasalah, dikubur bermasalah. Kalau dikubur bermasalah, berarti di hari kiamat bermasalah. Kalau di hari kiamat bermasalah, berarti di padang mahsyar kau bermasalah. Kalau di padang mahsyar bermasalah, berarti engkau di hadapan mahkamah ilahi Rabbi Qadi Rabbul Jalil bermasalah. Total lu ayamin bermasalah. Apa Allah katakan? Siapa yang meninggal dan masih membawa masalah sampai di hadapanku, tidak ada tempat penyelesaian masalah itu kecuali di neraka. Dan itu mau apa? Tuhan, apa masalah? Itu dengan manusia. Kalau masalahmu dengan aku sudah aku maafkan, karena kau sudah bertobat, sudah kau beristighfar.
Tiba bulan puasa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Begitu kan? Tapi kau masalah dengan orang tidak tuntas. Maka hari ini semua yang ada masalah dengan manusia atau dengan aku, kata Allah, aku sudah siapkan tempat menyelesaikan masalah di neraka. Tuhan, jadi aku ini akan masuk neraka. Iya, semua masuk neraka. Iya, semua masuk neraka. Kenapa? Karena sampai ganti masalah. Tilang bulan kalau masuk sel polisi itu pak masalah atau tidak? Masalah? Iya, betul neraka. Tilang bulan tamak ilmunya top penjara, ada masalah atau tidak? Ada masalah. Iya, bagi tol di neraka, semua yang masuk neraka yang bermasalah. Kalau kita tidak mau masuk neraka, jangan lagi bikin masalah. Segera selesaikan masalah, cari masalahnya, segera selesaikan, dan usahakan mati sudah selesai. Jangan sebelum mati belum selesai, mati belum selesai. Innalillahi. Tidak bertahan pak, tidak bertahan. Makanya segera selesaikan. Dan yang paling utama, 40 rumah di depan rumah Anda, 40 rumah di belakang rumah Anda, 40 rumah di kanan rumah Anda, 40 rumah tidak ada. Bukan rumah tangga pak, rumah, 40 rumah di rumah tangga. Hati-hati itu pak. Tadi malah ulut tak permasalahan. Sudah pasti kalau sampai mati tidak selesaikan permasalahan itu. Di hadapan mahkamah ilahi Rabbi Qadir Rabbul Jalil, Allah SWT bermasalah. Allah bilang di neraka. Kenapa? Orang yang aku masukkan ke surga langsung adalah orang yang sudah tidak bermasalah. Makanya no masuk di surga pak, cuma 2 masalah. Kalau hilang masuk surga dia butuh masalah, dia berproses masalah, cuma butuh masalah, dia butuh hari. Dia lalu jawab silang mau angkat masalah, untuk masalah, angkat masalah, dan angkat masalah. Apalagi pemisahan kapal desa, sampai hari belum tuntas ini masalah pemisahan kapal desa di kampung saya. Mau tinggal tampil lagi kejangan ini, cuma lo kok dibuai. Ini negara kita negara demokrasi apa? Negara demokrasi itu satu beda suara masalah. So dialah yang jadi pemimpin, bukan demokrasi. Itu di zaman Nabi ada. Nakal itu orang pola tak bisa. Jangan. Saya nasihati iblis ini. Ya pada saya calon roli Ustaz, saya akan sholat. Pokoknya semua belakang. Tapi ingat iblis, ketika jadi pemimpin, ini yang akan Anda lakukan. Tapi ketika juga belum, ini yang Anda lakukan. Nah, enggak beliau. Hampir tiap minggu polisi datang ke rumah saya karena antar ayat pada saya. Itu baik. Nah, jadi jangan masalah. Itu masalah besar pada manusia apa banyak? Hutang-hutang tadi, pembicaraan tadi, barang, benda, pembicaraan, segala macam. Termasuk Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang ditinggalkan tidak segera mengurus masalah harta warisan. Ya cuma masalah. Tapi jangan lupa sebelum membagi harta warisan, urus dulu ongkos jenazah. Kalau dia pergi ke dokter mati di rumah sakit, itu yang dimaksud. Jawa itu hilaiya pak, Jawa itu hilaiya, Jawa itu hilaiya. Yang dimaksud ongkos mayat itu, kalau mayat itu diongkos dari rumah sakit, ambulans, tanah mungkin dibeli, orang bagai kubur dibayar, itu yang dimaksud. Hilaiya jalan masuk pak. Dapat mama apa Muhammad? Orang itu hilaiya masuk tadi. Yang kedua yaitu sebelum dibagi hartanya bayar yaitu hutangnya seberapapun. Patah juga pemain kembali. Bila lipapa lima patah kotor nabi itu perang dia bila yo jam mampu harta timur tak mayari. Lima harap itu kan dia kok tahu kemana itu pak ya. Yang berikut zakat. Kalau hartanya itu sudah zakatnya wajib, zakat mal maksudnya sudah sesuai nisab dan haul, harus keluarkan, sampaikan itu zakat. Yang keempat ada wasiat. Kalau mati di bapak uti, hibah itu perlu ini harta seperti kalau yang tadi silakan. 4 yang selesaikan dulu, jangan lupa bagi-bagi harta sebelum selesai. Nah sekarang ada di Gorontalo ini. Saya melihat di Gorontalo ayah Samsudin, ayah baru. Di Gorontalo ini kita lebih mengutamakan hukum perasaan ketimbang hukum syariat. Tidak apa-apa sebenarnya. Cuma yang jadi masalah apa? Hukum syariat sudah jadi di bawah. Hukum adat di atas. Hukum perasaan di atas lagi. Banyak orang begitu. Padahal syariat lebih tinggi kan. Tidak usah ambil jauh-jauh. Kita ambil contoh saja yang kecil yang di hadapan kita sekarang.
Ilo mana jalan ada takziah. Misalnya tamu hutu hilaya udah pete, ya dia nang pitu. Ayo nang ini, patalo mana jalan nang? Ya le salah jalan lu hadik. Hukum apa? Hukum perasaan. Kalau hukum syariat kau harus pergi. Biar tidak pergi batu kubur, pergi bataran pergi karena kau diundang. Undangan itu wajib sepanjang tidak ada alasan unsur syari untuk menghalanginya. Wajib itu undangan. Nah, pertama tadi jam terlalu salah pun tamu apa? Dah itu nanti mau tampil tadi itu beli karya itu lima aja nih kalau udah jadi. Itu lah terus orang tua. Walau belum udah menandai patah, perlu tonton kan lagi. Wah sebenarnya tidak lebih. Ya karena pakai salah. Lain 2 kali salah tuh. Salah 2 kali salah. Menjalan itu, salah dan 2 kali salah. Salah pertama di mana? Jalan ngomong. Salah kedua jalan ada undangan, berarti 2 kali salah Anda. Apakah berdosa? Walaupun dosa yang kecil ada. Karena sengaja tidak pergi, tidak mau silaturahim. Ya itu lu tampu aja itu kalau mau pangkal apa di karya itu lima bilang tamatnya mau pengen tanya polu mantap menikah mesti lu polu botol ya mantap menikah pesta menikah lu mesti polu botol tapi nikah itu tahu memang talai sama tapi mati kan cuma 1 kali ya itu pernah mau pangkal jadi itu namanya pakai perasaan salah saya jangan ada pesta jangan lihat pesta udah kali patah jangan salah aja boh di berarti malah lalai nggak jangan ada pesta, jangan padahal nilai pahala silaturahim itu luar biasa sekalipun tidak dalam amplop dimasukkan ke kotak kantong. Datang ke takziah, datang kamar diundang walaupun tidak makan, tapi Anda datang ke takziah terutama hilaiah itu sudah silaturahim memperpanjang umur, mempermudah yang sulit, mendekatkan yang jauh, mencairkan yang beku, dan bahkan memperoleh rezeki mana-mana. Itu Pak ya. Tapi kan salah jangan lo bakal menghadapi itu. Ini kesalahan besar Pak. Kadang-kadang kita kan begitu. Begitu juga hukum warisan. Nah ini hukum warisan begini. Di Gorontalo saya lihat banyak memakai hukum perasaan. Dan ingat, siapa yang tidak mengutamakan hukum Allah maka Allah hukum dia. Saya ulang, siapa yang tidak mengutamakan hukum Allah siap-siap Allah hukum ente. Utamakan hukum Allah, jangan hukum perasaan. Kita lebih banyak memegang hukum perasaan ketimbang hukum Allah, hukum syariat maksud saya. Jangan diperbagi harta. Agak ada motivasi itu di bapak yang itu cuma pembagian roti. Ini kan hukum perasaan. Oke lah, kalau menghargai oke. Sekarang mendapatkan 40 hari. Mau tahun selesai. Tidak segera dibagi harta itu termasuk melanggar hukum Allah. Tadi nunggu di mana bagian itu ada mau itu coba baca surat An-Nisa. Di surat An-Nisa itu di antara ayah bundamu salah satunya meninggal, hartanya mereka sudah boleh dibagi. Oh, di rumah bagian uti salah orang tuh hilang dia ngomong alat itu orang mati ya wak ada orang usaha ada pegawai ada toko ada orang berapa ini kulit pengau. Itu berarti pandangan itu berhukum Allah. Ini pas ayat bohong di ayat menghadapi ayat ini. Biar dulu sampai bertemu di kampung saya 39 tahun tidak pernah dibagi. Yang ambil siapa? Anaknya 1 orang. Bahkan sudah putusan pengadilan, sudah ingkar pengadilan tidak mau bagi. Karena saya kedatangkan seperti tadi kalau anak mati bermasalah. Yang kedua kalau dituntut 39 tahun, kalau dia 1 juta 39 juta kembalikan pulang. Kalau 2 kali berarti 39 kali 2. Nah itu tidak boleh. Nah, sekarang kita lihat hukum perasaan. Padahal hukum mengatakan surah Al-Quran dalam firman Allah, baca surat Nisa. Kalau ibumu sudah meninggal, ayahmu masih ada, sudah boleh dibagi harta Pak. Sudah boleh dan sudah sangat boleh. Tapi di Gorontalo rata-rata boleh bagi. Hukum perasaan. Kalau papamu, ayahmu sudah meninggal, ibu masih ada, sudah boleh dibagi harta. Tapi jangan lupa sebelum bagi harta bayar hutangnya, biaya jenazah, zakatnya keluarkan, wasiatnya keluarkan. Itu yang pertama, bukan mahamalang amil. Patayo ti papailate, audat Mamanggolo, surat An-Nisa mengatakan ketika suami meninggalkan istri dan anak, maka istri memperoleh 1/8.
mengerti. Kalau mereka meninggalkan harta, orang ayah meninggalkan harta 8 juta, ibu masih memperoleh 1 juta. 10 hektar, ya, seperti itu, masih mendapatkan dia. Semua harta ditinggalkan suaminya, istri itu masih memperoleh 8 bagian. Jadi 80 pohon kelapa, ibu masih ada 10 pohon. 10 hektar, ya, 8 hektar, 1 hektar juga. Tapi karena kita pakai perasaan, biar dulu. Kalau istrinya istri muda, mohon maaf ini Pak Samsudin, ini keluarga, mohon maaf keluarga Ibu Lisa, Roka Odit. Kalau misalnya istri yang ditinggalkan itu muda, ini rahasia Allah kan, kita tidak begitu tahu, atau kita tahu tapi pura-pura tidak tahu. Istri muda ditinggalkan oleh suami, ada harta, ada anak. Tiba-tiba karena istri masih cantik, dinikahi oleh laki-laki lain. Hati-hati. Lalu ngambil huai, dia tulidu, mau yang tahu. Bermaaf itu mulai yang dikasari. Ulo tadi tuh Pak, menikah memang tuh dikatakan itu gak otot gak enak atau tidak otot bahu mungkin. Atau dia boleh dia mau ada petutar curut nama dia terus hilang. Sehingga itulah hukum agama mengatakan hilang ketipa itu alio, lato bahijal harta lio. Setelah dikeluarkan zakat, dikeluarkan wasiat, dikeluarkan hutang, dikeluarkan biaya jenazah. Bagi dikhawatirkan ibu itu dinikahi oleh laki-laki yang tak mau. Dia tangani semua, DP anak-anak tidak dapat lahir kurang aja bertengah sampai lalu. Itu yang terjadi sekarang. Sebaliknya, istri meninggal, suami masih hidup, ya kan? Anak ada, tidak dibagi harta. Si suami yang sudah ditinggal istri, sok kawin, dia malah ketemu cuma apa dikali. Dan itu papa baik, ibu ada Pak, tinggal di mau lagi, tidak ini mau tadi pemain mereka dikat mohon, ang berarti bilang mereka dia jangan bulat ini mampokowat. Tinggal mahal mau nikah kan tiba-tiba kan agama mau itu kan. Jangan salah betul pengertian. Kau ini kalau mau betul-betul terhormat tidak, jangan betul-betul. Nah, cuma saya bilang apa? Menikah istrinya, suaminya masih ada. Nikahlah suaminya nikah kedua. Tiga-tiga Allah itu tiga debo tamaan, debo biar awal kedua rumah. Semua dia kuasai itu usaha. Dia kuasai usaha. Anak-anak dia tidak tahu, anak tidak mau tahu dengan anak. Pokoknya mana harta mana. Sini. Kalau tidak anak awas nak. Ya tuh ya lagi. Wanita mau itu mau dokter. Kalau mah ancam mulai odi, terpaksa anak-anaknya sudah jadi anak tiri dua-dua. Malah anak papa sungguh lagi papa tiri. Kalau mama tidak tiri terus. Akhirnya harta tidak dibagi untuk anak-anak. Itulah kenapa hukum mengatakan oleh latet imai tua, latet bagi ama harta betir. Oleh papa ini seberapa? Kalau istri meninggal, anaknya ada, suaminya masih ada. Suami hanya memperoleh 1/4. Kalau hartanya 3 miliar, kalau hartanya 4 miliar, maka suaminya masih mendapat 1 miliar. 3 miliar itu untuk anak-anaknya. Jangan memaham deh, yang makluli oti. Itu maksudnya kenapa disuruh cepat naik. Dua-dua bermasalah. Itu tidak dikhawatirkan oleh hukum. Makanya ketika meninggal orang tua tidak diberitahu Al-Quran maupun hadis. Pokoknya begitu meninggal tidak ada harus selesai selesai tidak. Karena masih bermasalah. Masih banyak di antara kita yang beri begini harta kita. Dan ingat, kalau begitu keadaannya berlarut-larut bertahun-tahun orang tua disiksa dalam kubur. Itu al-umman huhumota. Bahwa tertamuhula betul harata. Utak dulu tali hati. Kadang-kadang tinggal bagian kubur. Pare mau patah anda. Ini dia yang doi mau kubur. Sudah tidak sesuai, makanya suruh cepat bagi. Bila mana cepat bagi? Dijaga jangan sampai anak-anaknya ini poli. Karena terjadi belum terjadi tiba sebut. Belum terjadi. Anak-anaknya ini sudah kawin.
Iba timur hengat kan yang berapa kali mulai. Datang hengat teman-teman kayak bangun terdelung mati. Mantul bongo mati. Akhirnya suami yang tidak berkutik karena diancam dipertel oleh istrinya, maka hak siapapun dia miliki. Saudara-saudaranya gigit jari. Ya karena itu masalah ini, makanya suruh cepat pagi. Jangan makasai. Kadang-kadang kita seperti itu, dan apapun harta kita harus dibagi sesuai agama. Baru boleh pak. Bagi. Di Batu Daing, seberapa orang yang datang ke saya masalah harta pusaka warisan tokoh kiswan, dan engkau bantai saja di bawah. Itu pak ya. Baru bagaimana rumah pak? Ada pendapat begini. Namanya rumah pak, rumah buah. Orang mau buat bong apa deh mama masuk akal perit ompek dah. Orang wala iya main saya mau buat ngani atau mau buat ngani di mata tu dulu tapi kan pertama telur tadi dia. Maukah suami mereka berdua di sini? Tidak mungkin kan? Maka harus dibagi secara musyawarah. Kalau tidak bisa dengan hukum agama tadi musyawarahkan. Mau hilang ada di tatati. Tapi jangan dibiarkan tidak ada kepastian hukum. Tiba-tiba tinggal dikali paman kalau pecah petiman datang dia lebih tua itu semua juga kalau mau ditambah mulut tak. Tidak ada istilah begitu hukum, namanya hukum pak. Sekecil sebanyak apapun itu harta ditinggalkan dibagi sama. Dibagi sama sudah hukum. Artinya begini, laki-laki mendapat 2 kali lipat dari bagian perempuan dan perempuan mendapat 1 kali lipat dari bagian laki-laki. Artinya laki-laki mendapat 2, perempuan mendapat 1. Bagaimana kalau perempuan semua hanya 2/3 harta mereka bagi? Patangnya sih saya lihat tuh ada tuh mau kali ada keluar kali papa mau nono dari mama mau jamaah wayatan tutuau. Aduh kalau tingkatan hubungan silaturahmi. Kalau perempuan semua, kalau perempuan tunggal setengah, malah itu mau kalau tahu setengah yang boleh. Saya itu buat tipe pasti ngajar kopi hampa tak mau ngomong hamal tak, tipe ulama aku tak mau tahu. Saya itu tidak jamaah ulama tapi hukum mengatakan begitu supaya lo terlihat jamaah. Cuma kalau tidak mengambil atau tidak dia mempelai 5 tahun. Itu hukum itu betul ini bukan sunnah beragama. Itu pak ya, ini hukum perasaan yang bikin cerak sama kita itu. Sekali lagi ibu meninggal tanpa anak, suami memperoleh 1/4 harta. Untuk apa di kamu tidak menikah? Oh dia amal wala Saya ini ayat kan kita sudah pernah melihat di televisi. Ibu digugat oleh 2 orang anak yang meninggal, yang ditinggal suaminya harta 8 miliar di Jakarta pak. Jadi televisi di YouTube itu semua orang tidak tahu hukum pasti dia mencela anak-anak. Lu tak kengati atau timamil atau kursi pasar kita nih di atur aku kecil timamil ati Allah mati perahita dalam bele. Ternyata malam setelah ditinggal ayah, mama telah menjual barang-barang harta suaminya. Padahal istri ini hanya memperoleh 1/8 dinar sama dia soalnya, makanya anak-anaknya keberatan diajukan ke pengadilan, mereka menang hukum Islam itu. Oh karena kita tidak tahu lodu adik imam antar paling ilmu. Sekarang hukum apa yang kau pakai? Hukum perasaan atau hukum agama atau hukum Quran? Di hukum Quran imam kalau mendapat 1/8, kemudian anak-anaknya mendapat yaitu 7/8. Ini kan hukum Allah, jangan dimain-mainkan. Saya hanya sering mau itu sendiri maksa-maksakan pun. Orang bawa udah mampir orang populer tadi. Wali itu tiaya. Ilang mana boy ya mau rasakan sekali betul masa aku ditimah menimba perlu ngomong yo mape penjara li lagi wali menghamil harta menghakim harta mencuri harta merampas harta bukan, mereka itu mengambil hak mereka papa timama kan mama tidak berbalik mama di papa kan sudah meninggal. Di bapak ini ada harta 8 hektar, ada uang 8 miliar. Oleh Imam Putih kalau motor 1 miliar, 7 miliar mama dalam hati. Dia ambil mama dengan pantas dimenangkan oleh pengadilan. Kenapa? Karena pengadilan itu adil. Maka dia mengadili seperti itu hukum Islam. Oh karena kita tidak tahu hukum langsung bodoh kurang ajar binatang babi kan ya. Masa sampai orang tua langsung penjara seperti ini. Itu namanya orang tua durhaka pada anak pak. Jangan cuma kita anak durhaka pada orang tua. Yang lebih banyak kita tahu itu anak durhaka sama orang tua. Tapi ingat banyak orang tua durhaka kepada anak-anaknya. Siapa mereka? Yang tadi itu.
Timai tua ilate dapat pensiun kan misalnya, dapat uang tasbih karena masih aktif. Ya ada semua lipat itu. Semua harta lima itu tunggu sila marin nangina. Simpanan di bank segala macam. Patah lima itu anak nikah pada ini kita. Dia itu kan ke pengadilan, papa masuk penjara. Orang bicara pada iman tuh, apa bicara? Oh lah lu tadi betul jamu ya. Hukum begitu Pak. Hukum begitu Al-Quran. Iya bang, mata super 8, pertama kalau mengambil, kalau 80 dia mau mengambil. Hukum mengatakan coba baca Al-Quran, baca surat An-Nisa, di situ penjelasan detail. Semua Al-Quran itu terdiri dari 30 juz 6.666 ayat 114 surat. Tidak ada Allah menjelaskan sampai sekecil-kecilnya, setinggi-tingginya, sampai mendetail Pak. Hanya ada satu surat masalah yang diterang Allah sampai di surat An-Nisa, masalah harta warisan. Karena antara emak akal warisan itu diterangkan untuk mengangamoa lo pembuat tata dia lo PP dia masalah harta. Ini persoalan Pak, jangan pandang ente. Orang tua disiksa di kubur kalau meninggalkan anak-anak model-modelnya seperti itu. Jadi jangan karena engkau sudah tertua, oh kakak Amira, jangan mata ada main, kalian mau tua. Dia boleh Pak, hukum antar seperti. Kalau perempuan semua cuma 2/3, kalau cuma satu perempuan tidak ada siapa-siapa, hanya setengah. Tapi kalau 10 bersaudara, satu laki-laki, semua harta mereka bisa bagi. Jadi kalau 9 bersaudara perempuan, satu laki-laki ke 10, bersyukur ada laki-laki, harta boleh Anda ambil semua. Coba kalau ada perempuan semua cuma 2/3, baru 1/3 Pak, mulai dari papa, mulai dari keluar dari mama, mengambil. Ini Pak ya. Apalagi kalau kedua-duanya meninggal. Kalau tadi kan baru ayah meninggal, kalau tadi kan baru ibu meninggal, sekarang dua-dua meninggal. Apa yang dua-dua meninggal? Jangan lama membagi harta. Kenapa membagi harta? Lupa tahu tinju, bobolia. Angin timur, angin barat, kalau angin pantai. Bila mana menjawab yang pengen mau malah ada harap, ini berarti mau marah imak tuh ambil lupa tahu tujuh kali. Apalagi tinggal 5 indikator tak ulah hidup tak ada pertama awal sampai ilmu sampai pertama. Tahun ni kalau talai pol yang mari tahun ni kalau talai war talai mata na talai mama, na talai papa. Berarti tahun lain ni kalau dikatakan tahun lain olah sampai lalu. Pertama kali ngambil mana tangan nabi papa, sebenarnya dari kamar kita itu apa kasar ini kan. Makanya jangan lama-lama membagi harta ketika kedua orang tua sudah mati. Apalagi sudah dua sudah mati. Sedangkan baru satu segera. Kenapa? Bermasalah di kemudian ternyata benar bikin siksa sama si ayah. Ayah bagaimana ini ayah sebagian ayah sudah bekerja ayah sudah ada sampai ini. Itu Pak ya. Dan jangan coba-coba menzalimi orang lain dalam harta. Mengambil hak orang lain dan bukan hak kita itu haram, namanya zalim. Orang zalim makanya zalim juga. Jadi betul harta Pak. Apalagi mau merubah hidup itu kan batas sifat tanah atau tanda batas tanah. Ini batas tanah. Tanah ibu sekarang, tanah bapak sih. Tapi karena ibu mau suka banyak-banyak di sorong pagar. Jangankan 10 cm Pak, 1 cm saja. Makanya kalau bikin patok pagar batas harus ada kedua belah pihak disaksikan oleh handang atau kepala dusun tahu. Palus Birman tetangga namo hutu petoa di palang tadi telo pada teman dia lima pulang dari damai tolong tulis mana SPT lu sudah perintah pajak lu udah tuh pajak lu sampai NJOP itu Pak ya. Nah sudah betul ketika dia lebih 1 senti jangan dulu bicara 10 senti Pak. 1 senti lebih dari tanah itu iwan Nabi Makmona popo di orang itu 20 jam 7 cm kali 7 lapis. Tanah ini kan 7 lapis Pak, bumi ini 7 lapis. 7 lapis ke bawah dikalungkan di hari kiamat, disuruh pikul oleh kita 1 cm Pak. Apalagi mas 1,5 meter, ayah ya Allah mas 10 cm 2 meter, enggak belum dia pada jam perhitungan enggak mau pilih-pilih kalau saya di kampung beli tanah. Saya panggil yang punya tanah, saya panggil yang dekat tanah saya. Dalam hati dia pakai apa?
Mau nanam tapi itu tidak cepat 5,5 meter. Oke, betul? Asal betul Pak. Mana suratnya? Oh tidak Pak. Oke, sertifikat sesuai kurang. Setengah meter sudah lebih. Nah, zaman itu tambah itu aman putih rata. Sudah saya akan kembalikan seperti itu. Setengah meter kembalikan tambah 10 cm. Saya khawatir yang sampai tidak pun itu dipungut lah. Itu talion. Bilang apa? Karena ini berat sekali. Betimu untuk patok bele, patok hutan hati-hati Pak. Melapang hati-hati hutan itu udah biasa. Itu yang dijaga Pak. Makanya harta ini jangan disepelekan. Menyiksa orang hidup, menyiksa orang mati. Harta kalau tidak dibagi setelah meninggal orang tua salah satunya atau kedua-duanya, menyiksa orang hidup, menyiksa orang mati, bermasalah kemudian hari. Laki-laki 2 kali lipat, perempuan 1 bagian. Kalau misalnya dibagi rata Pak, musyawarahkan harus ada hitam di atas putih, minimal ayahanda ada tanda tangan dan cap. Karena di kemudian hari bermasalah. Ayo orang di papang, di mamang kota baru tak masa mau dipaham. Sebenarnya itu surat yang disabit papa 2 kali lipat, pertanyaan mamang sama dipaham. Bukan dia Muhammad dia ayah. Karena hukum Islam. Muhammad dia Pak. Nah, itu hati-hati. Dan sekali lagi, apapun harta, jadikan solusinya membagi bersama. Tapi bukan bersama-sama bagian tidak. Membagi bersama secara hukum, artinya laki-laki 2 kali lipat, perempuan 1 kali lipat. Kalau sudah sama-sama, bagian sama, musyawarahkan. Bagaimana membagi kelapa Pak? Kelapa cuma 5 pohon. Ambil aja 12 orang. Nah, bagaimana caranya membagi? Apakah tahu melihat atau tahu dia? Nah, bakal deh ya. Jual baru bagi uang. 1. Atau bikin panen, tapi panen bermasalah. Kenapa disuruh jual lebih bagus? Kalau dijual selesai masalah. Tapi kalau hanya dibagi per panen karena beti kelapa Pak boleh 5 pohon. Hingga boleh plan dulu. Kata mah bikin roti Pak, sama-sama tanpa muntah di bulu atau deh. Berarti jangan ada itu. Kalau mau aman jual, baru bahati rata uangnya. Tapi kalau misalnya per panen Pak, boleh juga tapi ada masalah. Masalah ini Pak. Kami tahu tuh ngomong data kami untung sih. Oh, kami tahu tuh ngomong mabok kayak nyawa mah problem, mai rugi. Tali tahu tuh kubu ngomong harganya mahal kami untung. Wah ngomong harga murah kami rugi. Makanya Islam tidak mau merugikan seseorang dan menguntungkan orang lain, harus untung sama-sama. Itu Pak ya. Itu kalau bagi bersama ya. Jadi jual bagi bersama uang. Tapi kalau bagi per panen bermasalah. 3 bulan kemudian kalau tamat membulan dia punya buah. Wah, Mbak Yun itu nata pertanian tahu tuh mahal. Kalau aku tak punya tak emang tak 60 juta nanti. Tidak adil kan? Nah, Islam tidak boleh begitu. Boleh begitu. Nah, yang berikut, bagaimana harta setelah waktu orang tua menjual kepada anaknya? Apakah boleh? Boleh saja. Cuma hati-hati. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Kalau orang tua menjual masih ada ayah dan ibu, sah. Saya ulangi Pak ya. Kalau orang tua menjual hartanya masih ada ti papa, masih ada ti mama lipat lagi dulu. Baru harta itu dijual pada anak itu boleh. Tapi kalau setelah papa atau salah satunya atau mama meninggal lalu menjual ayah anak tidak boleh. Karena itu sudah menjadi harta warisan sesuai ilmu faraid. Tinggal teologi Pak ayah, Pak Ustaz iya. Coba-coba mama meninggal. Ayah menjual tanah tidak sepengetahuan orang keluarga Pak. Terutama anak itu tidak boleh. Karena setelah meninggal mama, ayah dia memperoleh seperempat. Sisanya tidak anak-anak punya. Oleh Pak, bermeja milik tali. Kalau tali mama, bukan tali bapak jauh kemana? Harta bapak ambil nanti. Memang hartamu tidak boleh hiarum. Ketika suamimu sudah tidak ada atau istrimu sudah tidak ada, harta sudah jadi bagi 2. 1/4 kau punya, 3/4 anak-anakmu. Dan dia lagi kau menjual. Yang bikin celaka sekarang apa? Setelah ditinggal istrinya, harta dia jual semua. Akhirnya jadi masalah. Papa dia mau berbuat dengan anak yang aneh. Tutup di muka hakim, pasti mana? Itulah yang terjadi di Jakarta itu. Tidak mampu berbuat itu. Ini kan ambil oh, padahal mempertikan itu mapagion lagi. Ini persoalan Pak dihadapi di masyarakat dan ada yang pusing kepala dengan pusing. Makanya ini hukumnya ya, tidak perlu khawatir. Dan itu banyak, jangan sampai kecelakaan. Dan harta itu harus segera selesaikan, menyiksa orang mati dan menyiksa orang hidup Pak. Bahkan 7 turunan kalau kita tidak selesaikan. Itu sudah Bapak. Yang berikut, ini soal terakhir Bapak sekalian.
setelah kita meninggal dunia, ternyata pertanyaan di kubur hanya sekedar man rabbuka, ma imamuka, ma kitabuka, ma kiblatuka, ma ihwanuka. Ternyata di luar dari itu termasuk hartamu setelah kau tinggalkan, bagaimana keadaan? Apakah sudah sesuai peruntukannya? Apakah sudah berpesan pada anak-anak lainnya? Sudah berpesan pada anakmu, kalau papa meninggal, ini kau urus. Kalau istri masih hidup, bagaimana istrimu? Apakah kau ajar mengaji, kau ajar sholat, kau ajar puasa? Itu pertanyaan. Kalau suami banyak ditanya karena dia bertanggung jawab. Itu Pak ya. Istri tidak seperti itu. Kenapa? Karena istri tidak bertanggung jawab pada suaminya. Suami bertanggung jawab istri anaknya. Ditanya bagaimana istri mau tinggal dalam tentang teriak, dalam tentang puasa, tentang zakat, urus harta lain-lain. Jadi itu Pak ya. Jadi yang sampai tahiulak betina ulo harta dia Pak dia dipol hiho Pak. Ada yang di kampus itu Pak 39 tahun sampai turunan keempat, ketiga, keempat, turunan Pak tidak dapat apa-apa. Dikuasai oleh satu orang. Akhirnya mereka berperkara, disidang ulang. Saya katakan segera kembalikan kepada rel hukum syariat sebenarnya. Bila bermasalah terus, hampir rumahku potong, hampir rumahku bunuh gara-gara harta itu. Harta tiba berdua yang mau soroga, mau neraka. Makanya orang tiba pilih ya ilazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu dapat merupakan kamu untuk ingat kepada Tuhanmu. Harta dan anak itu fitnah. Bayangkan Pak ya, harta dan anak fitnah itu Al-Quran. Kalau kita tidak urus baik-baik, harta jadi fitnah. Dia datang, harta atau tidak sudah libat. Ini saya lihat ada yang terbengkalai dan ada yang belajar. Belita hati teman rumah kapal mulai, letai lagi. Ternyata itu tipe oh harta dia main lagi. Kalau hitung malam dia menurut harta lihat harta hitungan dia ya. Belita letai lagi. Kalau hati dia tahu selama cuma tidak baik. Dia harta tiba itu mau pengalaman martara rumah malu. Tahu tadi tak itu. Udah letai lagi. Ya itu udah kaki udah hitung baik itu mati. Ternyata itu bertipa dia mainatnya baru harata. Otorita wih, otorita ilah. Ila otorita tungtung lama nanti jadi mana kok. Otorita tungtung. Kalau itu, ya lah ya. Otorita ilah tepa. Obelit ilah tepa. Otorita ilah tepa. Itu bongan ilah tepa. Ngamin lah ilah tepa. Idul itu muna. Ilah tepa ngambil tepa. Oh dia mainatnya itu harata. Orang harta mah itu boleh tunggu aja. Tajam, jadi nanti pada itu ya itu mengertinya bahwa ternyata harta tidak dibawa. Harta bisa memasukkan ke surga, bisa memasukkan ke neraka sesuai kita punya kelakuan. Coba ya, harta yang kita cari bertahun-tahun dengan segala macam bahaya, upaya, dengan tenaga, dengan keringat, dengan tulang, dengan darah. Begitu kita meninggal Pak, tidak ada satu pun kita bawa kan. Kecuali kain kafan, rumah selamat tinggal, mobil selamat tinggal, usaha selamat tinggal, segala macam selamat tinggal. Hidup, nah mau sampai melangkap, itu selamat tinggal, mau bertahun-tahun, dia ngobrol lah, tanjung lah, pokok, bayar. Ini jalan tidak. Makanya harta terbagi tiga, uilah melalui kotoran. Wa utilalah toma berulang tatu perlu andungi. Wa ma serahkan toma perlu cuma jagat untuk mengambil alat kubur, alat di pelayaran. Sekarang mau teman kita itu Pak ya, jangan sampai kita tidak ada bekal. Kalau betul mati Pak, minta buat tawan, jangan makan. Buat Nabi Muhammad ya main. Amar ummati baina sitina wa sab'in. Umur umatku itu berkisar 60 tahun hingga 70 tahun. Di Pasam Sudin Atimah 75 tahun, lebih Pasam Sudin. Ada beda 62 tahun antara 60 70 ya. Karena wal Nabi mak umur umat itu boleh ditentukan 60 70 sitina pasal ini. Tidak tetap umur 60 kok datang mulai lah mati. Waktu mati 20 data tak rumah pelan tunggul. Wah mau tahu betul apa 70 tahun ke atas tuh pelan tunggul loh. Mau nunggu anak lo mulai dong main bukan ulang tahun sudah lolo.
Kalau boleh kalau doa kemarin di bapu atau di opak umur panjang sudah lupa. Apa gantian mau? Kau ambil dua apa? Tadi Pak Samsudin cintaan saya baca demi umur panjang Ustaz. Nyong baca demi usia hati. Itu parang mau tolong. Gagap pemiloh, gagap pendumoh, gagap pembisala, gagap pernah membiak pengong. Orang nak umur panjang amna bomna datang balik. Orang nak umur panjang. Apa nanti kan? Ketika kita sudah tua, itu tinggal setengah yang hidup dan sudah setengah yang mati. Contoh, walau di bapakmu, di bapakmu, umurnya 60 tahun ke atas, mah setengah mati mah setengah mati, berarti kalau setengah hidup. Walau setengah mati makan, setengah mati makan, berarti mah setengah wilayah. Orang ini nenek, bawa di tiang orang nenek, setengah mati tinjulah, setengah mati tinjulah, setengah mati balato, setengah mati mau aja, setengah mati mau milong, setengah mati mau monati, setengah mati ngaan, pokoknya kalau setengah mati tinjulah. Jangan bangga ketika kita jadi orang tua sudah setengah mati, tinggal setengah hidup. Itu ya. Kadang-kadang kita bangun 80 tahun masih kuat, hati-hati. Kenapa saja kita umur panjang? Coba aja surat Yasin 68 ke 1. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang aku berikan umur yang panjang, niscaya dia akan aku kembalikan pada kejadiannya seperti semula. Wali ngomong ada model tapke boja tapke bo ada tapke boja tapke. Jadi itu tapke hidangan atau di muka pembewa tamu. Hormatinya dalam kaum kadang atau duduk mewah atau tidak. Boleh iman mengalih. Ya coba. Orang tak kayak ini dah tadi muka pak. Udah buat tamu dua. Wah sudah. Dia orang tinenan kaum kadang atau tidak. Jangan bangga umur panjang. Makanya kalau sudah umur panjang 60-70 tidak usah minta umur panjang. Mintalah kekuatan, kesehatan, keafiatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan. Abwab al-khair, abwab al-barakat, abwab al-nimat, abwab al-rizki, abwab al-quwwat, abwab al-sihat, abwab al-selamat, abwab al-afiat. Itu pilihan. Ima orang kongkong, anak ada orang kongkong dalam doa kemarin nenek mempanjang. Doa kemarin nenek masih kuat, supaya masih makan oleh-oleh. Doa kemarin tiba aku masih kuat, masih sehat. Itu apa gunanya umur panjang sudah tidak banyak kesehatan dan saya berkata sudah setengah mati. Ngambil lo apa kalau itu mah kalau setengah tunggu lo pak. Jadi itu mah tadi anak mati bonjeng motor mas setengah mati. Mati tato itu mas setengah mati. Anak bom bisa mas setengah mati. Anak bom bilang aja bom aku talin tatung tahu sebenarnya. Teh Iwan mana tahu teh pun teh mana tahu teh Iwan. Teh Iwan nih dia naik teh pun. Boleh nama teh pun teh Iwan dia teh pun. Ya Allah itu. Makanya mintalah yang tadi doa yang baik. Saya rasa ibu dan bapak sudah jam 10 lewat kalau saya tahu. Dan insya Allah yang saya sampaikan ini ada manfaat terutama lalu memang tipe dia oti do bapak koyong nama dia karena umatnya tipe botol taruh menjadi lau boy jauh lau menjadi apa teman menjadi teman antara masuk keluar gitu kan itu pak ya. Dan ingat sejauh dan sepanjang apapun umur kita Allah sudah tetapkan tetap mati, tidak ada tawar menawar. Faiza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Betul mengenai ajal tamat oleh inuman mundur, inuman menjual. Maka terpulih. Maka usahakan kesimpulannya jangan kita mati masih bermasalah dengan Allah dan masih bermasalah dengan manusia. Maka setiap hari segera tuntaskan, selesaikan masalah-masalah kita dengan manusia. Jangan disimpan, jangan diperlama. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya pertemuan kita ini beroleh berkah dan pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madal waj'al jannata maswah. Allahumma la tarimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, min azabil akhirati, min fitnatil mahya wal mamat, fitnatil masih dajjal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya wa ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.